Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badriah Yunisita. Di sini saya akan menjelaskan tentang muamalah. Nah, pengertian muamalah tersebut adalah menurut ilmu fikih suatu hubungan dengan masyarakat dalam transaksi ekonomi seperti jual beli dan lain-lainnya. Selain itu, muamalah adalah tukar menukar suatu barang yang memberi manfaat tangan ke tangan, seperti upah, sewa menyewa, pinjam meminjam, jual beli. Adapun macam-macam muamalah sebagai berikut. Nah, muamalah 1. Jual beli. Jual beli menurut agama ialah sepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut. Nah, melakukan jual beli itu dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Syarat-syarat jual beli. Penjual dan pembelinya harus balik, berakal sehat, atas kehendak sendiri. 2. Hiyar. Hiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Macam-macam hiyar. 1. Hiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat bermusuhnya, seperti tawar-menawar itu. Nah, kedua, hiyar syarat. Hiyar syarat adalah hiyar syarat itu dijadikan syarat dalam jual beli. Contohnya, saya jual barang ini dengan harga sekian, dengan syarat hiyar 3 hari. Ketiga, hiyar aib atau cacat. Pembeli boleh mengembalikan barang tersebut jika terdapat cacat yang mengurangi kualitas nilai barang tersebut. Ketiga, riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikan. Hadis riwayat Muslim. Macam-macam riba. Ada 4, yaitu riba fadli adalah tukar penukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Riba kordi adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Riba yadi adalah akad jual beli sebarang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Dan terakhir riba 4, yaitu riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Keempat, yaitu utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta benda kepada seseorang yang dengan catatan akan kembalikan pada waktu kemudian. Nah, untuk menghindari keributan di belakang hari, Allah SWT menyarankan agar kita mencatat dengan baik utang piutang yang kita lakukan. Jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya, Allah SWT menganjurkan untuk memberi kelonggaran. Wa in kana zu usratin fanadiratun ila maisyarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 5. Sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa ini di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Dasar hukum ijarah dalam firman Allah. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Quran Surat Al-Baqarah 233. Keenam, syirkah. Secara bahasa, syirkah perseroan, berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian
yang satu dan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Macam-macam syirkah. 1. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal yaitu atau mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' sahabat. Nah, 2. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal. Tanpa kontribusi modal atau mal, kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran atau seperti penulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. Syirkah wujud. Syirkah wujud adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian atau wujud seseorang di tengah masyarakat. Nah, 4. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah mufawadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan. 6. Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal atau sahibul mal, pihak lainnya menjadi anggota pengelola atau pengusaha mudarib. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Macam-macamnya ada 2. Mudharabah mutlakah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlakah, yakni usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. 7. Musakah, muzara'ah, dan mukhabarah. 1. Musakah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi 2 menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Nah, muzara'ah dan mukhabarah. Mukhabarah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanamannya berasal dari petani, sedangkan mukhabarah ialah kerjasama dalam bidang pertanian dan pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan maupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga lainnya, dengan imbalan bunga yang harus dibayar oleh masyarakat penggunaan jasa bank. Asuransi syariah. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, asuransi, yang berartinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Nanggung asuransi. Asudeur disebut mu'amin dan tertanggung gesrudrerde disebut mustakmin. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitan dengan dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jaiz. Dengan suatu ketentuan produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan Islam. Asuransi dalam ajaran Islam merupakan salah satu upaya orang Muslim yang didasarkan nilai tauhid. Setelah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.